Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Riko Adriel MSc selaku dosen pengampu mata kuliah biofisika. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Nabila Syakira Husaini Nasution dengan NIM 24104411024. Saya akan memandu proses presentasi kali ini sebagai moderator. Rekan saya Angelica Zielana Junior Gono dengan NIM 24104411015. Naisila Humaira Ardina dengan NIM 241044108, Dian Putri dengan NIM 241044114, Gopal Agresta Putra dengan NIM 241044209. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas terkait PET scan yang mencakup pengertian dari PET scan, sejarah PET scan itu sendiri, prosedur diagnostik PET scan, cara kerja PET scan, serta sebaran PET scan di Indonesia. Baik, untuk pengertian dari PET scan atau positron emission tomography scan itu sendiri adalah teknik pencitraan kedokteran nuklir yang menggunakan radioisotop pemancar positron untuk memvisualisasikan aktivitas metabolisme dalam tubuh. Jadi radioisotop itu berupa zat radioaktif yang nantinya itu dimasukkan ke dalam tubuh. Lalu nanti itu zat radioaktif tersebut dapat memancarkan sinyal yang nantinya ditangkap sama mesin PET scan itu. Nah, nanti itu bakal menghasilkan gambaran tiga dimensi tentang fungsi organ dan jaringan dalam tubuh tersebut. Nah, PET scan itu berbeda sama CT scan ataupun MRI, di mana CT scan atau MRI itu tersebut hanya menampilkan struktur atau bentuk dari organ atau anatomi. Tapi PET scan ini tuh dia lebih menekankan pada fungsi biologis suatu organ yang nantinya akan di-scan. Nah, untuk PET scan itu sendiri dia tuh justru lebih menekankan sama em, apa ya namanya jenis dari penyakit. Jadi dia tuh bisa mendeteksi penyakit, kelainan ataupun kelainan pada penyakit tersebut. Jadi di sana juga kita bisa nentuin jenisnya, stadiumnya berapa, sampai hingga pola penyebarannya itu gimana. Nah, PET scan itu dia juga sering dipakai untuk mendeteksi fungsi dari otak, jantung. Terus juga dia dapat biasanya bisa digunakan juga untuk memantau keberhasilan dari terapi. Nah, untuk dari sejarah PET scan itu tersendiri akan dipaparkan oleh rekan saya, Gopal. Kepada Gopal, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nabila sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang sejarah PET scan, yaitu pada tahun 1932, Carl Anderson menemukan positron, partikel bermuatan positif yang merupakan pasangan dari elektron. Penemuan ini menjadi penting karena interaksi positron dengan elektron kelak akan menjadi dasar dari pencitraan PET scan. Beberapa dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1950-an, seorang ilmuwan bernama Michael Terpogasian mulai menggagas ide bahwa radioisotop bisa digunakan bukan hanya untuk melihat struktur tubuh, melainkan juga untuk mencitrakan fungsi organ. Gagasan ini membuka jalan baru bagi pencitraan medis yang lebih mendalam. Memasuki tahun 1970-an, ide tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Bersama dengan rekan-rekannya, Pierre Pogasian berhasil membangun prototipe pertama PET dari penelitian medis yang menjanjikan. Tahun 1976, kemajuan besar mulai timbul ketika diperkenalkannya FDG atau fluorodeoksyglucose yang berlaber fluornectin. Radioisotop ini sangat efektif untuk mendeteksi tumor dikarenakan sel kanker dikenal memiliki metabolisme glukosa yang lebih tinggi dibanding sel normal. Dan pada saat itu, PET scan menjadi sangat penting dalam diagnosis kanker. Pada awalnya teknologi PET scan masih mahal dan terbatas penggunaannya. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, dengan perkembangan teknologi komputer dan detektor, PET scan semakin canggih, semakin cepat dan akurat.
Kini PET scan menjadi salah satu teknologi pencitraan medis yang paling handal untuk mendeteksi penyakit, terutama penyakit kanker, dan sampai sekarang ini masih dikembangkan untuk menciptakan inovasi dan teknologi terbaru. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gopal. Selanjutnya untuk prosedur diagnostiknya akan dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya menjelaskan prosedur diagnostik PET scan yang di PPT ada 5 prosedur. Jadi dari 5 prosedur tersebut kita bagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu prosedur diagnostik PET scan dengan tujuan pemeriksaan kanker, terus prosedur diagnostik PET scan dengan tujuan pemeriksaan jantung, dan prosedur diagnostik PET scan dengan tujuan pemeriksaan otak atau saraf. Yang pertama yaitu prosedur diagnostik PET scan yang bertujuan untuk pemeriksaan jantung, itu ada pada prosedur nomor 1 dan 2, yang mana yang pertama yaitu deteksi, penentuan, dan stadium kanker. Yang pertama, dokter akan mendeteksi pada tubuh pasien apakah pasien tersebut terdeteksi penyakit kanker atau tidak. Jika iya, dapat ditentukan stadium berapa dan apakah sudah menyebar kepada organ yang lain. Terus selanjutnya yaitu setelah pasien melakukan terapi seperti kemoterapi ataupun radioterapi, jadi dokter akan dapat melihat dari PET scan apakah kanker yang dialami itu sudah membaik atau masih aktif. Terus selanjutnya yaitu prosedur diagnostik PET scan yang bertujuan untuk pemeriksaan jantung, yang mana pada prosedur 3 itu ada diagnosis evaluasi jantung. Fokusnya di sini yaitu untuk melihat aliran darah ke otot jantung serta bagian mana yang masih sehat dan masih rusak. Jadi pencitraannya emang difokuskan kepada area jantung. Terus selanjutnya yaitu prosedur diagnostik PET scan untuk tujuan pemeriksaan otak atau saraf. Jadi prosedurnya dipakai untuk mendeteksi pola metabolisme di otak. Dari sini bisa diketahui bahwa adanya penyakit Alzheimer, Parkinson, atau lainnya, atau bagian tubuh yang memicu epilepsi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dian. Selanjutnya untuk cara kerja dari PET scan akan dijelaskan oleh rekan saya Naysila. Kepada Naysila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya cara kerja PET scan. Yang pertama, pasien akan disuntik dengan FDG, yaitu fluorodeoksiglukos, yang lebih banyak diserap oleh sel dengan metabolisme lebih tinggi seperti kanker. Positron dari FDG akan bertabrakan dengan elektron yang menghasilkan sinar gamma yang ditangkap oleh detektor dan diolah komputer menjadi citra 3D aktivitas metabolisme tubuh. Jadi secara singkatnya, FDG ini merupakan glukosa yang telah dimodifikasi. Nah, sel kanker kan itu akan berkembang dengan sangat cepat. Dia berkembang membutuhkan glukosa atau dia itu membutuhkan energi dari gula. Nah, FDG ini yang sebagai gula akan diserap oleh si sel kanker tersebut. Nah, namun FDG ini tidak dapat digunakannya untuk sebagai berkembang biak lebih lanjut. Akan tetapi FDG ini yang telah diserap oleh sel kanker akan mengeluarkan sinar gamma yang akan ditangkap oleh PET scan untuk mengetahui di mana letak posisi kanker tersebut. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Naysila. Selanjutnya sebaran PET scan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Angelica. Kepada Angelica, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah sebaran PET scan di Indonesia. Perkembangan teknologi kedokteran di Indonesia ini itu semakin pesat, dengan salah satunya hadirnya PET scan sebagai alat diagnosis modern. Nah, meskipun itu
banyak sekali distribusi layanan PET-scan ini masih di Indonesia ini masih belum merata karena fasilitasnya tuh hanya terpusat di kota-kota besar. Yang pertama itu di Pulau Jawa, itu paling banyak fasilitasnya tuh di Pulau Jawa tersendiri, di utamanya itu di Jakarta, seperti di Rumah Sakit Gading Pluit, di Rumah Sakit Mandaya Royal World, dan di Jawa Tengah di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Sedangkan untuk di Pulau Sumatera sendiri, ini masih sangat terbatas dan hanya tersedia di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, dan untuk rumah sakit lain yang ada di Sumatera ini masih dalam tahap perencanaan. Sedangkan untuk di wilayah lain seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan NTT, itu aksesnya masih sangat terbatas. Bahkan seseorang yang sakit dan harus melakukan PET scan ini sendiri harus dirujuk ke Pulau Jawa yang banyak fasilitasnya, dan rencananya pemerintah ini akan menambah unit di rumah sakit rujukan di provinsi seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan NTT. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan yang telah dipaparkan, PET scan sendiri adalah teknologi pencitraan modern yang sangat efektif untuk mendeteksi kanker, untuk memantau terapi, serta juga bermanfaat untuk penyakit jantung dan saraf. Namun, penerapannya di Indonesia ini masih sangat terbatas, yaitu karena faktor biaya yang sangat tinggi, adanya tenaga medis yang terbatas, dan distribusi yang kurang merata. Dan rencananya ada penambahan fasilitas dari pemerintah sendiri untuk akses PET scan ini diharapkan juga semakin luas dan merata di masa depan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Angelica. Baiklah, itu dia presentasi dan penjelasan tentang PET scan dari kelompok kami. Dengan demikian, kami menutup presentasi kali ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat diterima. Terima kasih atas perhatian serta waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.